Selamat pagi dan salam sejahtera untuk semua. Jadi dalam rangka untuk redesign kurikulum itu ada satu pertanyaan menarik mengenai siapa yang mendesain kurikulum. Nah, ini yang perlu kita cermati ketika siapa ini memang tentunya para dosen di pasca yang kalau kita cermati mereka berhidup di fakultas masing-masing. Nah, ini yang menarik ketika pada diskusi yang pertama ya mengenai bagaimana tesisnya itu memang sudah tersimpulkan tesis-tesis di pasca itu cenderung yang bersifat multidisiplin itu juga ada atau lintas disiplin. Dan ini yang jadi mendorong kita untuk melihat pada apa yang kita sebut sebagai poin ketiga atau diskusi ketiga dalam rangka desain kurikulum ini. Siapa yang menyusun ini adalah mereka para dosen yang pertanyaan pentingnya adalah apakah mereka cenderung berada di tiap-tiap fakultas atau mencoba untuk melihat pengembangan yang ke depan itu diampu oleh beberapa fakultas, 2 atau lebih fakultas. Nah, sehingga sebagai pengantar, jadi diskusi ini merupakan suatu model berpikir bebas yang mungkin disebut sebagai out of the box ya, yang diperlukan oleh sekolah pendidikan. Jadi kalau sebuah pendidikan semua itu mengurusi hal-hal yang kini, itu energinya, fokusnya kekinian sekarang ini, dan tidak ada yang berpikir mungkin ke depan ya. Saya khawatir bahwa akan menjadi suatu stagnasi atau kemandekan dari lembaga pendidikan termasuk UGM. Kemudian diskusi ini diharapkan menjadi pemicu untuk gerakan inovatif pengembangan dosen bersama antar fakultas. Nah, gerakan inovatif ini juga makanya kita tadi Pak Aziz katakan ya, caranya itu juga inovatif. Jadi bagi teman-teman dekan yang mungkin tidak hadir pada hari ini atau belakangan itu nanti akan ada videonya yang nanti komentarnya juga bisa di komentar dan kita akan rekam juga di tempat kerja masing-masing ya. Kami akan mencoba untuk mengajak para dekan untuk berpikir kira-kira gerakan yang inovatif ini bisa jalan tidak? Sehingga juga nanti pengambilan datanya pun juga akan kami usahakan untuk mendatangi mungkin rekan-rekan yang berhalangan nanti pada hari ini ya, ataupun mungkin sekelompok dosen yang berminat dan tidak bisa hadir pada hari ini untuk kita tanya gitu ya. Nah, hasilnya sendiri itu akan diserahkan ke rektor akademik UGM yang menjadi semacam pembatasnya dari apa yang disebut sebagai redesign kurikulum ya. Berikutnya ya. Nah, sekarang pertanyaan menarik, mengapa kita menggunakan pendekatan yang ada sebagai multi, lintas, atau inter ini ya. Nah, ini yang kita coba akan bahas ya. Dan kalau kita lihat, memang kebutuhan bangsa pada aplikasi itu semakin mengarah pada tingkatan lintas disiplin. Jadi tidak perlu didebatkan ya, karena memang nyatanya seperti itu ya, seperti pengembangan ilmu maritim ya, itu juga menyangkut ilmu perikanan, pertanian, ekonomi, teknik sipil dan sebagainya, termasuk mungkin juga kesehatan maritim. Nah, juga statuta UGM sendiri itu juga memperkenalkan yang sudah dibahas minggu lalu mengenai pasca sarjana yang sifatnya itu bukan seperti sekarang. Jadi ke depan akan ada sekolah-sekolah ya, pasca sarjana itu tidak hanya satu. Yang tentunya itu kalau kita lihat aturannya itu merupakan satu gabungan atau kerjasama antar berbagai fakultas dan dekan-dekan menjadi dewan pertimbangan dari sekolah pasca sarjana yang baru ini. Jadi ini memang sudah jadi semacam hal yang sangat penting. Tentunya banyak tantangan dalam menyelesaikan masalah tantangan kehidupan yang bukan intervensi lintas ini. Berikutnya. Ya. Nah, sehingga kami mencoba untuk membahas hal ini melalui pengalaman pribadi. Jadi kalau kita sebut presentasi ini hanya testimoni ya, yang bisa jadi testimoni saya selama 25 tahun. Saya mengelola pengembangan minat manajemen rumah sakit, yaitu Magister Manajemen Rumah Sakit atau MMR dalam program studi IKN di FKUGM. Jadi sekali lagi ini satu testimoni yang berdasarkan pengalaman 25 tahun sejak tahun 90 ya, selain. Nah, pada masa itu pertanyaannya sederhana sekali. Ya, apakah mendirikan fakultas kedokteran ya, mendirikan di dalam fakultas kedokteran di dalam atau di fakultas ekonomi ya. Kalau manajemen rumah sakit ini
pertanyaan yang sangat-sangat sederhana, tapi luar biasa mencari jawabannya. Selanjutnya. Nah, jawabannya adalah satu. Teman-teman Fakultas Ekonomi waktu itu dengan Pak Gunawan Adi Saputra dari MM Ekonomi menyatakan silakan kembali di FKUGM. Kami dari Fakultas Ekonomi akan menyediakan dosen-dosennya juga. Ya. Sehingga sejak tahun 92 setelah hampir 2 tahun disiapkan itu MFF berdiri di FKUGM. Kemudian 24 tahun kemudian sejak pengembangan di tahun 90 itu ada pengembangan Departemen Kebijakan dan Manajemen di Subfakultas Kesehatan Masyarakat di FKUGM. Nah, jadi kata-kata manajemen itu tidak hanya ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis ya. Dan saya lihat juga di beberapa fakultas pertanian juga ada manajemen pertanian atau agrobisnis ya. Itu juga ada. Ya. Nah, memang dalam departemen ini akan menyangkut hal-hal yang terjadi di namanya kebijakan juga di Visipol itu juga ada, dan manajemen biasa di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Nah, selama 25 tahun ini itu peranan dari dosen-dosen di luar FK itu sangat-sangat berperan ya, berikutnya. Jadi di sini ada daftar yang saya ingat betul ya, dan ada dosen-dosen Fakultas Ekonomi jelas nih untuk keuangan rumah sakit, untuk informasi manajemen dan sebagainya. Kemudian juga dosen-dosen dari Fakultas Teknik, jurusan Arsitektur dan Teknik Sipil, teknik sipil ya. Kegiatan lingkungan ini juga ada. Dosen-dosen dari Visipol ya. Dosen-dosen Fakultas Filsafat, dosen-dosen Fakultas Budaya, Antropologi, Fakultas Hukum, kemudian juga dari Psikologi. Nah, jadi kita lihat dalam 25 tahun pengalaman ini ya, mulai dari penyusunan kurikulum sampai sekarang ini itu masih aktif banyak dosen dari fakultas lain. Ya. Selanjutnya. Nah, tapi apa yang kurang? Nah, ini testimoni yang sifatnya reflektif ya. Jadi ada ketidakpuasan dalam diri saya mengenai apa yang terjadi selama 25 tahun ini. Jadi masa terjadi menurut saya tidak ada yang pengembangan sistematis dalam hal karir dosen-dosen dari luar fakultas kedokteran. Dosen yang mengajar berganti-ganti. Nah, kadang-kadang tadi istilahnya itu kayak jaminan tadi ya. Saya kenal dosen ekonomi yang satu angkatan dengan saya, kira-kira dia tertarik dengan rumah sakit atau dari arsitektur seperti itu, dijalur-jalur. Dan itu ternyata berganti-ganti. Ketika ternyata yang saya jalur itu berubah fokus ya, tidak lagi mengajar. Nah, akibatnya apa? Berganti-ganti dosen yang mengajar tadi. Dan yang sangat mungkin saya sebut fatal ya. Jadi tidak melakukan penelitian atau riset dalam manajemen rumah sakit. Ya, jadi ini yang menarik. Jadi tidak sampai riset ya. Padahal pasca itu harus riset ya. Dan itu dosen-dosen di FK tidak sempat riset di sini karena risetnya fokus di tempat lain. Ya. Nah, jadi karirnya memang belum fokus pada topik yang ada di kesehatan. Berikutnya. Nah, sehingga secara ringkas testimoni ini itu menyimpulkan atau menyatakan ya, ini yang bisa diperkuatkan ya. Jadi belum ada perhatian secara kelembagaan dari fakultas lain untuk pengembangan dosen di fakultas kedokteran. Dan juga ini yang menarik, belum ada di level rektorat UGM ya, pengembangan dosen bersama antar fakultas yang terkait ya. Tetapi ini menyambut nanti ada fakultas sekolah pasca sarjana ya. Nah, ini histori kita itu belum terbiasa ada suatu sistem pengembangan dosen bersama antar fakultas yang terkait. Ya. Dampaknya, nah ini yang sangat fatal bagi UGM ya. Belum ada pengembangan ilmu lintas disiplin yang berguna untuk masyarakat. Ya. Jadi pengembangan ilmu ya yang didesain bersama ya. Jadi bukan hanya jaringan atau kebetulan ya. Tapi ini betul desain oleh sistem yang ada di UGM. Baik, berikutnya. Nah, dan apa solusinya? Nah, ini yang perlu kita cermati. Saya juga diusulkan pada UGM untuk menyusun kebijakan pengembangan karir akademik secara bersama di antara 2 atau lebih fakultas di lingkup UGM. Jadi ini pengembangan karir akademik sejak awal ya, mulai dari asisten ahli, rektor kepala sampai ke profesor. Nah, jadi dari kacamata yang saya kelola ya di kedokteran, di Fakultas Ekonomi diharapkan ada profesor dalam accounting for non-profit atau accounting for hospital seperti ini. Di Fakultas Teknik, jurusan arsitektur ada profesor dalam hospital atau service arsitektur ya. Jadi memang arsitek yang khusus mendalami
kesehatan. Itu sangat-sangat menarik karena di lapangan sendiri itu sudah ada praktisi yang mendeklar saya adalah ahli arsitek khusus rumah sakit dan dia tidak terima job lain selain arsitektur rumah sakit. Jadi kan jaminan ya, di luar pendidikan sudah ada spesialisnya, tapi di dalam kita mungkin masih belum. Ini yang maju ya mana nih? Kita yang maju atau orang luar yang maju? Nah. Kemudian di teknik sipil juga ada prosedur dalam kesehatan lingkungan, sanitation engineering. Ya, ini sangat dibutuhkan oleh wali kota, bupati, ya, gubernur seperti Pak Joko itu banyak mempraktekkan keinsinyuran untuk sanitasi ya, dengan perbaikan danau, gorong-gorong dan sebagainya. Kemudian di FISOP, dapat ada prosedur dalam kebijakan kesehatan, ya, yang fokus pada kesehatan, ya, dokter. Ya. Juga di filsafat, diharapkan ada prosedur dalam medical filosofi. Nah, jadi sejak awal itu memang penelitiannya itu karena kedokteran, jadi filsafat, kedokteran, etika, kedokteran dan sebagainya. Kemudian di fakultas budaya ada prosedur dalam medical anthropology, ya. Ada hukum, ada fakultas hukum kesehatan. Di MIPA dan engineering ada prosedur dalam bioengineering. Di psikologi, diharapkan ada prosedur dalam psikologi klinis ataupun prosedur pelaku organisasi yang khusus untuk non-profit misalnya dan macam-macam lainnya. Nah, ini harapan-harapan yang mau nanti bisa dibahas apakah ini harapan yang utopia, hanya ngelamun saja, atau harapan yang betul-betul bisa berjalan. Nah, step berikutnya. Nah, dalam perjalanan dosen tadi, diharapkan ada penelitian lintas ilmu secara sistematis di baik pusat studi atau pusat penelitian di fakultas, penelitian dan endorsement bersama untuk beasiswa S2 dan S3 bagi dosen dan karir antara dua fakultas. Jadi, misalnya FE dan FK membuat semacam endorsement untuk satu orang dosen muda dikirim bersama ke luar negeri untuk sekolah S2 dan S3 dalam topik yang didesain atau dipilih bersama, misalnya seperti itu. Kemudian artikel di jurnal secara bersama-sama, ini banyak sekali. Kalau kita lihat jurnal-jurnal itu sering ada Faculty of Engineering, Faculty of Medicine, Faculty of Accounting atau Economics dengan Faculty of Health Sciences itu gabung dalam tulisan paper bersama untuk jurnal. Dan diterima di jurnal-jurnal yang dua-duanya itu bisa memberikan hukum yang sangat tinggi untuk dosen yang bersangkutan. Dan tulisan buku secara bersama, nah ini yang kita harapkan juga, ada buku mengenai manajemen rumah sakit atau mungkin filosofi kedokteran yang ditulis bersama antara dua dosen yang beda fakultas. Kemudian juga membangun konsultasi bersama, ini juga sangat menarik, sangat terbuka. Kemudian aktif di dua atau di fakultas, artinya itu dosen di fakultas budaya di antropologi misalnya, dia juga bisa ikut rapat akademik di fakultas kedokteran. Aktif sebagai peserta, tidak hanya sebagai penonton atau hanya memberi kuliah, tapi juga bisa masuk untuk desain kurikulum. Jadi ini yang kita akan kembangkan juga kalau desain dan berbagai kegiatan akademik lainnya. Slide ya. Nah, apakah ada contoh boleh keinginan? Saya termasuk orang yang beruntung bisa mendapat pengalaman yang empik sekali. Ada saat waktu S3 di London, saya terdaftar di London School of Hygiene and Tropical Medicine. Namun dapat profesor dari London School of Economics and Political Sciences, jadi gabungan antara FE dengan FK. Dan yang saya tahu, dosen-dosen FE itu banyak yang kantor di fakultas kedokteran. Ya, ini yang perlu kita cermati. Bahkan salah satunya jadi seorang wakil dekan di fakultas kedokteran. Jadi asal masanya dari fakultas ekonomi. Kemudian di Harvard University, jadi saya habis setahun di sana, itu saya amati betul, saya berada di FK. Tapi kepala bagian dari Departemen Social Medicine di Fakultas Kedokteran di Harvard itu berasal dari Fakultas Budaya, dari antropolog. Ya. Jadi seorang antropolog kesehatan itu sehari-hari kantornya, ya saya itu seminggu berapa hari itu di Fakultas Kedokteran dan bahkan jadi kepala departemen di Fakultas Kedokteran. Jadi ini menarik kan? Jadi pernah nggak kebayangkan dari Fakultas Sastra di sini, Fakultas Ilmu Budaya (FIB), ahli antropologi kesehatan, kemudian menjadi kepala bagian IKM. Nah, itu contoh eksilnya seperti itu. Dan jalan di Harvard dan Harvard dan London bukan perguruan tinggi kecil ya atau rendah ya, tapi world class university. Mereka sangat terbuka sekali atas kerjasama lintas fakultas. Ya. Terus saya kira ini terakhir ada prospeknya. Ini diskusi kecil yang cukup banyak saya bayangkan yang datang cuma 3 dari ini. Yang datang cuma 3 orang atau malah, saya lebih dari 10 ini ya. Ini cukup menarik ya.
Oh ya, jadi kemungkinan pertama UGM responsif. Ya, ini yang menarik ya. Jadi kami berharap UGM bisa, dan saya ingin langsung ke Pak Iwan ya. Pak Iwan sebagai Parek 1, memang saya yakin UGM akan responsif ya, mengembangkan kurikulum yang lintas disiplin dan tentunya untuk menghadapi statuta UGM yang baru ya. Dan MBA itu memang kita perlu untuk mengurus seperti ini. Ada juga ada dana pengembangan untuk pengembangan seperti ini. Tapi juga ada kalau tidak responsif, nah kita perlu terus untuk melakukan tadi komunikasi ilmiah, termasuk nanti kita coba misalnya yang kami tuju di Fakultas Ekonomi ya, Prof. Dihana dan di Seoul malah Korea ya. Nanti kita juga video ini kita akan sampaikan pada Pak Dihana dan Pak Dihana, nanti mohon komentarnya Pak, nanti kita testimoni Pak Dihana gimana, nanti kita kirimkan reporter ke kantor DKV UGM ya. Jadi seperti ini, kita akan berbagai media kita coba lihat, dan juga nanti tentunya rektorat Pak Iwan juga akan mencoba untuk kita lihat pendapatnya. Oke, nah terakhir saya yang ini testimoni kita, ya, nah, jadi sekali lagi ini pemikiran yang inovatif, yang mungkin ya dianggap ngapain sih gitu seperti ini, tapi kita perlu ya. Karena saya khawatir kalau misalnya UGM sebagai lembaga pendidikan itu tanpa ada pemikiran inovatif, jangan-jangan kita sudah sampai pada the golden age of UGM. Jadi ini adalah golden age of masa kejayaan ya. Karena sering lembaga itu usia 50 tahun itu usia emas ya. Sering kan ya? Kalau saya itu usia cemas. Karena setelah 5 tahun itu biasanya kan pakai ukuran manusia kawin loh. Jadi setelah 5 tahun salah satu akan meninggal. Harvard Medical School sudah usia hampir 300 tahun ya. Yang di Fakultas Sastra sudah 350 tahun ya. Jadi Oxford sudah lebih lama lagi. Oxford, Cambridge, dan mereka still going strong ya, karena betul-betul pemikiran inovatif itu dijaga. Nah ini mohon komentarnya, nanti kita tahu dari pemikiran inovatif ini kita betul-betul bisa sampai pada visi yang realisasi di mana ada profesor dalam antropologi kesehatan atau ulamnya psikologi kesehatan yang join appointment antara FK dengan fakultas psikologi. Nah mungkinkah untuk dibahas? Terima kasih.